PT, CV, dan perusahaan perorangan. Saran Pak Beni, kita harus paham ini dulu ya teman-teman ya. Karena nggak mungkin dong seorang konten nggak paham ini, agak konyol, masa direktur keuangan nggak paham ini, ya kan? Nah, terus apa sih yang komisaris? Apa beda direktur? Apa itu komite audit? Apa itu direktorat internal audit gitu kan? Nah, itu bentuk-bentuk rangkaian tadi fungsi pengawasan tadi tuh. Oke ya, dari hal ini kurang lebih seperti itu. Ya, oke Bu Frit, kalau Bu Frit mau ambil minum dulu atau mau ke toilet dulu, silakan Bu Frit. Ya Pak, istirahat dulu berarti Pak ya. Ya, tapi jangan dimatiin ya. Iya Pak. Oke.
Ya, Pak. Oke. Oke, sip. Bu Frida udah coming, coming back. Oke, Pak Beni yang masih belum sempat ke toilet, tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman ya, kita lanjut ya eh, perkuliahan kita ini ya. Oke, Bu Frid, silakan. Ya, selanjutnya perusahaan seseorang itu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, misalnya kayak toko. Nah, keunggulannya itu adalah kemudahan pengaturan, biaya pengelolaannya rendah. Kelemahannya, sumber daya keuangan yang terbatas, kewajiban yang tidak terbatas. Hmm, tuh kan, saya sampaikan sama Bu Frida tadi kan, kalau perusahaan perorangan, PO tadi itu adalah kewajiban yang tidak terbatas. Apa tuh kewajiban, Pak Beni? Tanggung jawab. Utang itu loh. Utang itu langsung melekat ke diri orang itu. Jadi dia sendirian yang nanggung gitu loh. Kewajiban tuh utang loh ya. Jadi kalau kita bicara akuntansi, accounting gitu ya, kewajiban itu adalah liabilities, ya kan ya. Liabilities itu kewajiban. Apa sih? Atau pasifa deh. Kalau bicara pasifa kan pasti tahu pasifa itu ada kewajiban sama modal kan. Ada liabilities sama ekuitas kan. Nah, liabilities itu loh, kewajiban itu utang. Jadi utang tidak terbatas. Jadi kalau nggak bisa kebayar, dia sendiri yang tanggung jawab gitu loh. Ya itu boleh lah ya kalau kita bicara perusahaan-perusahaan kecil tuh ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi sekarang teman-teman sebenarnya ada PT perorangan juga loh yang skala skala UMKM itu ada jenis-jenis sekat ini gitu loh. Nah, Pak ini ambil yang dari sampaikan Bu Frida yang bersifat general dulu ya, cara berpikir dulu nih. Ya karena dia sendirian kan. Ya dia yang ngutang, dia yang tanggung jawab. Ya sudah kalau seandainya nggak bisa kebayar ya nggak tahu tuh gimana cara jalan keluar tuh perusahaan perorangan tadi. Tapi kalau seandainya dia berhasil, wah dia menikmati sendiri, ya kan? Karena nggak berbagi dia sama sekali. Jadi dia tuh bukan lagi dalam bentuk bukan super tim secara level manajemen ya, tapi superman dari sisi level manajemen karena dia sendirian. Memang betul dia punya karyawan di bawah dia itu kan, ada orang-orangnya gitu ya yang disuruh itu ada pasti. Tapi otaknya ya kan, otak yang memikirnya tadi itu tanggung jawabnya, kewajibannya tadi melekat ke diri orang itu tadi. Ya dedekan sih sebenarnya. Kalau Pak Beni sih sebenarnya ya ya nggak pernah lah ya menganjurkan pakai perusahaan perseorangan ini ya. Ya kalau masih mau kecil mau mulai dulu bolehlah pakai atas nama pribadi gitu ya. Nama pribadi Beni Cuaca ya nggak apa-apa itu loh. Tapi nanti kalau omset kita sudah besar dan kita sudah harus bayar pajak di atas 4,8 M, 4,8 M pun kita di bawah 4,8 pun kita juga harus bayar pajak kan. Yang PPh final untuk UMKM itu kan 0,5%. Ya artinya apa? Udah kita bayar aja gitu ya dari sisi pajak kan kenapa? Ya kita ikut berkontribusi dong. Masa kita kita punya perusahaan perorangan kita profit, kita nggak mau berkontribusi ke negara, terlalu egois dong hidup kita kan. Betul Pak Beni, kami mau berkontribusi, tapi uang kami apakah benar dipakai dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Nah, itu kita percayakan aja lah. Kita percayakan aja, kan ada mekanismenya kan, ada anggota dewan, itu ya kita percayakan aja. Udah, kita sebagai seorang pebisnis yang baik, kita patuh aja. Kita patuh aja dan kita doakan aja gitu ya. Doakan semoga semua uang yang dari rakyat tadi itu dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Udah, sesimpel itu aja kalau saran Pak Beni ya. Kita nggak usah terlalu memperdalam analisanya gitu ya. Ya udahlah. Kita kan fokus kali ini adalah kita punya bisnis kan. Kita bisa dikasih kesempatan berusaha di Indonesia bukannya itu sudah luar biasa. Bukannya kita harus terima kasih sama Tuhan sama pemerintah. Ya udah, kita lakukan aja itu loh yang menjadi kita punya kewajiban kita. Nah, itu ya. Jadi cara berpikir berpikir itu yang teman-teman harus paham. Perusahaan perorangan tadi serem kalau gitu Pak Beni. Oh banget, banget banget kalau kita mau bicara untuk risiko tadi itu banget ya. Oke Bu Fred. Ya, nextnya persekutuan itu Hmm, dimiliki oleh dua atau lebih individu. Keunggulannya sumber daya keuangannya lebih besar.
dibandingkan dengan perusahaan perorangan. Tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya kewajiban yang tidak terbatas. Iya, betul Bu Frida bilang. CV tadi. Jadi kalau CV tadi itu memiliki utang, ya utang, ya arti gini, your liability is yours, gitu kan ya. Cara-caranya gitu kan. Your liabilities is yours gitu ya. Your asset is mine. Setuju Bu Frida? Pasti Bu Frida jawab tidak setuju. Tidak Ya Bu setuju. Frida? Iya. Masa asetnya Bu Frida jadi milik Pak Beni? Pasti ngamuk Bu Fridanya kan. Nah, kalau di CV tadi itu tadi Pak Beni bilang tadi di awal, hati-hati loh ya. Eh, segala kewajiban utang tadi itu sampai-sampai kekayaan dari ownernya tuh diambil, disita, sampai-sampai pakaian kita pun disita itu loh untuk bayar utang. Utang ke siapa aja Pak Beni? Ya macam-macam, utang bank, utang pajak, utang vendor, utang supplier, ya, utang kepada karyawan itu disita semuanya sampai segitunya. Tapi memang CV ini jauh lebih baik daripada perusahaan perorangan. Kenapa? Karena kan ownernya bukan satu orang lagi, tapi ownernya sudah 2 orang atau lebih kan. Jadi banyak nih yang bantu mikir. Nah, Pak Beni banyak bantu mikir Pak Beni. Tapi buat recok semuanya, buat rusuh. Bukannya enak banyak orang, bagus sendirian Pak Beni. Kita mau apa kita bisa langsung jalankan eksekusi daripada banyak orang. Nah, makanya pemilihan partner bisnis ya, bisnis partner tadi itu harus pemilihan tadi itu yang satu value, satu nilai. Maksudnya satu nilai itu apa? Kalau dia memiliki value yang meyakini bahwa kejujuran itu penting, ya kita juga harus cari partner yang memiliki bahwa keyakinan kejujuran itu penting. Kalau misal kita meyakini bahwa tanggung jawab itu penting, ya cari juga partner yang memiliki tanggung jawab itu penting. Jangan sampai kita meyakini tanggung jawab itu penting. Partner bisnis kita bilang tanggung jawab itu nggak terlalu penting. Ya udah, recok dia sudah. Itu value tuh baru tuh. Belum lagi kalau kita bicara partner bisnis itu harus memiliki satu visi yang sama, satu visi, satu goal gitu yang sama yang mau dicapai itu. Nggak boleh beda-beda. Wah gawat kalau beda-beda. Satu dari Jawa Tengah mau ke Jakarta, satu dari Jawa Tengah mau ke Jawa Timur. Nah, lo gimana tuh perusahaan kira-kira CV tadi? Apa yang terjadi? Ya bubar, langsung bubar, pecah sudah. Nah, di situ kita mulai belajar bagaimana ilmu managerial skill. Memanage. Siapa yang kita manage? Partner kita. Siapa yang kita manage? Emosional diri kita. Supaya dengan tambahnya orang, itu akan membantu kita untuk nambahkan kita punya strategic thinking. Bukan nambah orang, nambah repot. Bukan nambah orang bisa buat pecah tuh perusahaan. Makanya cari partner bisnis, sehingga kata PMI tadi harus ada 2, value yang sama, sama-sama jujur, sama-sama tanggung jawab, sama-sama disiplin, misal seperti itu, dan satu visi yang sama, satu tujuan yang sama. Sama-sama mau ke Jakarta dari Jawa Tengah, atau sama-sama mau Jawa Timur dari Jawa Tengah. Harus satu visi. Nggak gampang sih Pak Beni, betul. Sama saudara aja belum tentu Pak Beni satu value, betul. Apalagi satu visi, betul. Itu betul sekali, memang nggak gampang. Apalagi manusia ini beda-beda karakternya. Banyak maunya, egoisnya, ya, termasuk diri Pak Beni apalagi. Itu sangat benar, teman-teman. Makanya di sini kita mulai belajar untuk apa? Mengendalikan diri kita. Fungsi pengendalian diri itu menjadi penting. Bagaimana kita bisa melihat kepentingan lebih besar daripada hanya sekedar memenuhi kepentingan individu kita. Nah, kita sudah naik kelas nih dibandingkan dengan perusahaan perorangan tadi kan, dengan masuk kita kepada CV ini. Nah, sudah siapkah kita melangkah ke sini? Itu yang dijawab oleh masing-masing si pendiri CV. Kalau tidak siap, ya tambah banyak orang, tambah pusing, tambah egois. Nah, bahkan CV hati-hati, ya. Pak Beni berulang kali ngomong, apa tuh CV itu tadi? CV sih lebih simpel sih mendirikannya Pak Beni, betul. Dibandingkan PT. Lebih murah lagi Pak Beni, betul, nggak salah. Tapi hati-hati ya, CV teman-teman, bukan Pak Beni doain, jika mengalami kondisi yang tidak baik alias bangkrut, maka seluruh utangnya tanggung jawab dari si yang ada dalam akte pendirian CV. Habis itu sudah.
Itu pernah loh kejadian ya teman-teman ya, bukan sekedar sharing-sharing kosong belaka nih, itu sampai pakaiannya habis, sampai baju pun diambil untuk bayar utang tadi. Nah, itu ganasnya kalau kita bicara dari sisi CV itu loh. Nah, lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Iya, Apa? bentar. Bang Putih Mas Redri. Selanjutnya adalah korporasi. Contohnya Hmm, PT Makmur dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. hmm, Keunggulan, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. hmm. Kelemahannya, pengenaan pajak ganda. Thank you, Bu Frida. Jadi gini sebenarnya teman-teman ya, kita lihat pajak ganda kata Bu Frida tadi kan. Pajak ganda itu maksudnya gini loh. Sudah pajak itu dikenakan terhadap perusahaan dan orang pribadi pun yang pemilik dari perusahaan tadi juga harus bayar pajak. Ya kan kembali tadi Pak Beni ngomong sama kalian. Udahlah, pajak-pajak ini udah bayar aja, komplain aja. Kita kan nggak ada salah kita berkontribusi kepada negara kan ya. Sebentar ya, Pak Beni ya, minum vitamin ya. Oke, jadi nggak ada salah tuh kalau kita kontribusi kepada negara. Memang kenapa? Kan nggak ada kita sudah dikasih izin kesempatan untuk berusaha ya. Udah, kita terima kasih kepada pemerintahan yang ada itu. Kita dukung itu loh semua programnya ya. Dengan lewat apa? Bayar pajak lah. Ya, jangan teman-teman Pak Beni konsultan pajak Pak Beni. Lalu ada kampanye bayar pajak. Pak Beni sih nggak tahu apa yang terjadi dalam sih. Udahlah, itu kan urusan mereka sama Tuhan masing-masing toh. Urusan kita ya sama Tuhan kita itu loh. Tugas kita disuruh apa? Bayar pajak, bayar aja. Perihal nanti mereka mau ngapain, ya kita doakan aja. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini, negara ini. Ya, kita nggak usah mengomentari. Yang menjadi bukan menjadi kapasitas kita untuk mengomentari itu nggak usah. Ya, kita doakan aja sudah cukup. Pak, tapi ada oknum-oknum yang nanti ada oknum-oknum yang korupsi kan tadi Pak Bisa bilang kita doakan ya kan dan itu biarlah pertanggungjawaban itu pribadi mereka sama Tuhan mereka sendiri itu kita nggak usah ikut campur di situ itu kita nggak usah menjudge mereka di sana itu kita cukup berterima kasih sama Tuhan berterima kasih karena pemerintah kita bisa dikasih kesempatan untuk buka perseroan terbatas ini kita sebagai warga negara kita patuh kita sebagai wajib pajak kita juga harus patuh bayar pajak nah enak kan hidup kan simple tuh nggak akan buat perusahaan kita bangkrut kok kalau kita bayar pajak nggak akan. Malah perusahaan kita tuh diberkati lagi kalau kita bayar pajak. Ya kan? Karena kita kita merasa bahwa perusahaan kita tadi itu menjadi sebuah apa namanya menjadi sebuah saluran berkat lah bagi negara tadi ini kan untuk bisa membangun itu loh. Ya artinya kita sebagai perusahaan kita sebagai saluran berkat ya kita ya harusnya happy dong. Ya kan? Nah, terus perseroan terbatas tadi ini sebenarnya ada dua PT ini ya. Ada PT yang tertutup sama terbuka gitu ya. PT terbuka itu apa sih Pak Beni? Itu loh yang go public, yang IPO, initial public ordering, IPO itu ya, initial public ordering. Terus dia melantai di bursa efek. Nah, itu terbuka. Maksudnya terbuka itu apa? Laporan keuangannya, kinerja perusahaan tadi itu bisa dilihat oleh semua orang yang tertarik untuk menginvestasikan uangnya ke perusahaan tersebut. Tapi kalau perusahaan tertutup, laporan keuangan tadi itu tidak dilihatkan ke semua orang. Kinerja perusahaan tidak dilihatkan oleh semua orang. Nah, PT itu ada dua, teman-teman. Ada PT yang skala tertutup, ya, ada PT yang berorientasi terbuka, alias TBK, gitu kan? TBK atau Go Public. Nah, Pak Beni mana bagus tertutup atau terbuka? Ya, kalau Pak Beni pribadi ditanya, ya bagus TBK dong. Loh, kenapa? Ya, pertama, kita bisa mendapatkan suntikan dana yang lebih besar lagi dari masyarakat. Ya kan? Dengan cara apa? Kita bisa menjualkan saham kepemilikan kita berapa persen untuk masyarakat miliki. Oke, satu. Yang kedua, kenapa bagus TBK? Karena itu perusahaan go public pasti ada namanya komisaris independen, ya kan? Komisaris yang tidak diangkat dari kita. Itu independen dia tuh, perwakilan dari pemegang saham terbuka tadi. Nah, mereka mengkritisi kita kan?
Mereka akan menasihatkan kita kan, kalau kita melenceng, kalau kita ada salah itu loh. Kan bagus ya, untuk tujuan tadi. Nah, tapi Pak, banyak perusahaan-perusahaan TBK tadi itu saham-sahamnya digoreng, diapain. Nah, itu kan trading jadi jatuhnya ya. Terus gimana tuh Pak? Kita nggak bahas di sini ya untuk trading ya. Ada perusahaan-perusahaan saham digoreng, terus kita memberikan stimulus berita sehingga saham tersebut tiba-tiba naik harganya. Lalu sebenarnya nilai intrinsiknya itu di bawah dari market value. Kita nggak bahas di sini ya. Tapi Pak Beni menekankan bahwa apa? Perusahaan go public itu jauh lebih good corporate governance-nya, tata kelola jauh lebih bagus dibanding perusahaan tertutup ya. Karena kita dilihat orang kan, otomatis kita harus menjaga kinerja kita gitu loh. Kita harus hati-hati melangkah, nggak bisa sembrono ya. Itu yang Pak Beni suka dari perusahaan terbuka tadi. Ya, bahkan kalau bisa perusahaan terbuka tadi berbasis syariah lagi. Oh, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Itu benar-benar nilai-nilai tertentu yang secara syariahnya kita nggak boleh langgar gitu loh. Nah, itu lebih bagus lagi, ya. Artinya apa? Kita kan membuat bisnis kita tadi itu kan untuk jangka panjang ya. Kita ingin membuat bisnis kita itu sebagai saluran berkat kan bagi banyak orang gitu kan. Bukannya untuk diri kita kan. Dan kalau kita salah pun masyarakat atau investor dari luar tadi kan bisa menegur kita kan lewat komisaris independen kan. Ya kamu salah loh. Kamu kurang tepat loh. Nah, kalau kita melakukan aneh-aneh, yang enggak, saham kita kan terjerumus kan. Investor pasti tinggalin kita karena kita lakukan aneh-aneh. Nah, artinya apa? Setiap detik kita diawasin untuk kita selalu melakukan tata kelola perusahaan yang benar tadi. Good corporate governance tadi, GCG tadi. Nah, feedbacknya positif untuk siapa? Untuk perusahaan kita juga. Makanya Pak Beni anjurkan terbuka ya TBK. Tapi untuk menjadi perusahaan TBK pasti punya syarat-syarat. Syarat nilai omset gitu ya, syarat valuation-nya, syarat arus profit gitu kan. Syarat-syarat yang bagus. Kenapa harus bagus ya syaratnya? Harus dipastikan dulu tuh bahwa perusahaan kita tuh sehat. Ya karena kan orang luar mau invest. Ya, orang di luar dari perusahaan kita tuh mau lakukan investasi ke perusahaan kita. Supaya dia tidak beli kucing dalam karung kan. Nah, maka perlu diaudit ya, external auditor, KAP, kantor akuntan publik. Itu harus dipastikan bahwa kondisinya sehat itu. Jadi ada pihak independen yang kita percayai. Nah, itulah yang menjadi akhirnya membuat perusahaan TBK tadi itu menurut Pak Beni jauh lebih sustain ya. Bukan berarti perusahaan tertutup nggak sustain loh. Bukan itu loh ya. Nah, banyak kok perusahaan tertutup jauh lebih sustain daripada perusahaan-perusahaan TBK yang hanya sekedar dimunculkan di bursa saham terus untuk digoreng gitu loh. Kita nggak bahas kasus-kasus itu ya. Kita bahas kasus-kasus yang dalam konteksnya itu ideal. Tidak dalam konteks kasus-kasus yang mengalami penyimpangan ya. Karena sangat banyak loh perusahaan-perusahaan TBK yang juga berguguran. Sedangkan perusahaan-perusahaan tertutup bisa sampai 50 tahun usianya, 80 tahun, banyak apabila ditemui. Nah, tapi itu tadilah kalau kita dari perspektifnya good corporate governance, Pak B ini menyarankan go public, ya TBK itu loh, untuk kepentingan-kepentingan jangka panjang. Dengan catatan asumsinya semua konteksnya ideal ya, bukan konteksnya penyimpangan ya. Kalau penyimpangan nggak cocok nih, ya karena banyak sekali yang kasus-kasus yang itu tadi Pak Beni ngomong sekali lagi. Dia TBK baru sebentar tiba-tiba dia hilang. Dia TBK baru IPO, orang beli tiba-tiba sahamnya anjlok. Baru melantai 3 bulan aja setelah IPO langsung hancur dia punya saham itu. Oh banyak. Banyak. Itu kan apa ya, penyimpangan oknum ya. Nah, kita kan boleh memilih ya. Kita mau memilih yang mana nih? Kita mau memilih yang sehat atau yang sakit kan? Masa kita pilih yang sakit? Masa kita mau memilih cara-cara kerja yang nggak benar gitu loh. Itu yang Pak Beni mau kalian paham di poin-poin itu, teman-teman ya. Oke. Itu Bu Frida, teman-teman. Ya, Pak. Next-nya adalah strategi bisnis. Strategi Luar bisnis biasa. adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba, terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Ini nanti selanjutnya dua strategi ini dijelaskan di slide berikutnya ya, Pak.
Oke, strategi. Strategi. Ini adalah S3-nya Pak Beni dengan Bu Frida ya. Kami ngambil S3 di bidang strategik ya, strategic management, strategik untuk manajemen gitu namanya ya. Kan mata kuliahnya adalah mata kuliah lagi apa namanya jurusannya strategic management. Kami Pak Beni dan Bu Frida ngambil konsentrasi itu di S3. Apa tuh strategik ya kan? Dan kenapa sih harus ada pakai strategik segala itu loh. Pak Beni akan jelaskan pelan-pelan ya. Gini teman-teman. Pada saat kita membuat sebuah perusahaan, pasti kita sudah punya visi kan, tujuan yang ingin kita capai gitu ya, 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Kan nggak mungkin kita buat perusahaan atau PT atau corporate, apa tujuan kamu? Nggak tahu juga siapa tujuannya, yang penting ngalir aja lah. Udahlah Pak Beni nge-flow aja. Nggak usah aneh-aneh lah, nanya-nanya, enggak lah. Udah bisa besok bertahan aja, so syukur. Waduh, kalau kayak gitu jawabannya, mateng itu semua tuh ya. Harus cari Pak Beni sebagai dokternya tadi, dokter perusahaan. Kalau nggak tahu mau kemana melangkah. Contoh seperti ini, kita pesan ojol, ya kita pesan ojol, tit gitu kan. Nah, terus tanpa tujuan, mau kemana? Kita nggak pernah isi tujuan tadi. Kira-kira datang nggak tuh ojol? Ya nggak datang. Kita harus isi tujuannya. Nah, atau kita pesan taksi, bukan online deh, taksi biasa, bukan yang online ya. Taksi itu ya, bukan taksi online ya, taksi biasa. Kita naik, terus drivernya bilang, mau kemana Pak Beni? Nggak tahu. Jalan aja deh Pak. Jalan kemana? Entah, nggak tahu, bingung. Pokoknya saya lagi bad mood nih, lagi perasaan nggak enak. Bapak nggak usah banyak tanya deh. Buat tambah saya stres, pusing lagi. Bapak bisa jalan nggak sih? Drivernya tetap jalan sih, tapi nggak tahu mau kemana. Dia jalan terus gitu ya. Sampai dia punya bahan bakarnya habis kan? Atau kita naik pesawat. Mau kemana Pak Beni? Udah pilot, lu banyak tanya, resek lu. Jalan aja lah, terbang aja. Ya terbang kemana Pak? Pokoknya terbang aja. Gua lu bawa aja terbang aja. Putar gitu. Sampai afternya habis. Kan nggak mungkin kan? Makanya visi dari perusahaan tadi itu penting. Visi itu adalah mimpi, dream yang ingin dicapai oleh perusahaan tadi, yang ingin perusahaan tadi wujudkan mimpi tadi itu menjadi kenyataan dalam waktu 5 tahun misalnya, dalam waktu 10 tahun misal gitu. Nah, itu yang dikejar perusahaan tadi. Nah, itu sebut dengan nama visi gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara misi tadi itu kita bicara dari sisi why we exist. Mengapa kita mesti ada sampai hari ini? Mengapa perusahaan kita tuh bisa ada sampai hari ini gitu loh. Nah, itu misi. Ya. Dibagi lagi ya, biasanya misi itu Pak Beni bagi lagi sama Frida ada 4 gitu ya, 4 asset creation. Human asset, structural asset, relation asset, dan financial asset. Gitu ya. Itu pembahasan lebih dalam di keilmuan strategik gitu ya. Bahkan ya itu lebih dalam lagi lah. Nah, tapi penting misi itu apa? Mengapa perusahaan kita itu masih ada? Nah, oke lah. Kita sudah bicara visi Pak. Yang penting 5 tahun lagi kita punya mimpi kita tuh seperti itu loh Pak. Kita harus wujudkan mimpi itu 5 tahun dari sekarang. Oke, sip, mantap. Kita sudah punya tujuan nih 5 tahun dari sekarang kan. Nah, pertanyaan berikutnya gini. Tahun depan target dari perusahaan ini mau capai apa? Nah, karena visi 5 tahun itu, mimpi 5 tahun tadi itu teman-teman, itu harus bisa kita breakdown menjadi target kerja tahunan. Nggak bisa visi 5 tahun tadi itu kita nggak breakdown menjadi target kerja tahunan. Itu nggak boleh. Ya, itu fatal. Nah, menjadi target kerja tahunan kan. Target kerja tahunan tadi, bahasa kerennya ya, namanya corporate KPI. Corporate KPI. Target kerja tahunan tadi, nama bahasa kerennya Corporate KPI. Apa itu? Corporate itu perusahaan, KPI itu adalah key, kunci, key, KEY, key performance indicator, ya indikator kinerja kunci. Nah, bahasa kerennya tadi itu adalah tujuan yang ingin dicapai tahun depan. Contoh dari Jawa Tengah, kita mau ke dari Jawa Tengah kita mau ke Pekanbaru. Nah, kita bagi kan dalam jangka waktu, misal ya, kita bagi dalam jangka waktu 5 tahun. Oke.
Dari Jawa Tengah di mana dulu nih? Harus jelas Pak Beni. Ya, oke, positioning harus jelas. Dari Semarang. Oke, dari Semarang kita beralih dulu ke mana dulu nih kita mau? Ke Cirebon dulu atau ke mana dulu nih kita tentukan tahun depan. Pak Beni, tahun depan dari Semarang kita mau ke Jakarta dulu. Oke. Tahun kedua dari Jakarta kita mau ke Palembang dulu. Ya kan? Itu kan target-target yang mau kita capai sampai nanti menuju ke Pekanbaru kan? Dalam jangka waktu tertentu yang kita sudah state tadi. Nah, dari Semarang mau ke Jakarta. Itu kan target yang harus kita capai tahun depan. Ya kan? Tahun depan targetnya apa? Mau ke Jakarta nih. Tujuannya Jakarta. Nah, namanya corporate KPI. Nah, corporate KPI itu harus ada target. Contoh, mau kan perusahaan itu mau 5 tahun ke depan kan harus profit ya. Kalau perusahaan nggak profit namanya apa? Yayasan, perusahaan nirlaba. Oke, tahun depan kita mau profit berapa dulu profit before tax-nya, ya kan? Profit before tax-nya misalnya kita mau 5%. Ya udah kita tulis profit before tax 5%. Apalagi? Nah, kita mau tingkat kepuasan customer di indeks tertentu, di indeks 10, contoh. Kita tulis itu semua. Nah, target-target kerja tadi itu dalam 1 tahun ke depan itu disebut dengan nama corporate KPI, ya, corporate KPI, corporate Key Performance Indicator. Target kerja tuh ya, yang harus kita mau capai. Nah, untuk 1 tahun ke depan, ukurannya harus kuantitatif, harus ada angka, jangan ukurannya itu kualitatif. Salah nggak Pak kalau kualitatif? Nggak salah sih. Cuma nanti kalau ngukur pencapaiannya gimana? Jadi kan jelas kan Semarang ke Jakarta. Tahun depan kita harus sampai ke Jakarta dari Semarang. Oke. Nah, itu kan target. Semarang ke Jakarta, Jakarta targetnya. Lalu kita bicara strategiknya mau gimana? Cara untuk mencapai Jakarta gimana? Ya kan? Cara menuju Jakarta gimana? Mau naik apa kita nih? Mau naik bis, mobil pribadi, mau naik pesawat, mau naik kereta api. Nah, itu strategik. Strategi itu adalah cara untuk menuju kepada Jakarta tadi dalam jangka waktu tertentu. Contoh, kalau ditargetkan harus enggak apa-apa deh dari Semarang ke Jakarta itu boleh kira-kira misalnya 3 hari. Ya udahlah kita naik mobil pribadi, kita pelan-pelan aja bawa mobil kan. Nah, kita bisa ambil pelan-pelan. Atau ini urgent, harus cepat. Ya kita harus naik pesawat. Atau sedang-sedang, ya kita bisa pilih naik kereta api kan. Nah, artinya apa? Strategik tadi itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Cara untuk mencapai tujuan tadi, mau naik bis, mau naik mobil pribadi, ya, mau naik kereta api, mau naik pesawat, itu cara kan? Disesuaikan dengan kita punya budget. Uangnya ada nggak kalau naik pesawat? Nah, kenapa mesti naik pesawat? Ya karena harus 4 jam lagi harus sampai Jakarta. Ada uangnya nggak? Nah, makanya tadi strategik itu adalah proses terintegrasi untuk mencapai target tadi. Nah, lengkap sekarang ya. Jadi strategik itu adalah cara untuk mencapai target. Ya kan? Target tadi disebut dengan nama corporate KPI, corporate Key Performance Indicator. Itu penting dulu ya. Semarang ke